Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suka. Dalam seri ke-495 ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Amir sebagai Kuda Parasuta, Jika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Aik Mujirahayu sebagai Putri Raja Dewi, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Naryo sebagai Nandaka, Jumali sebagai Pradipa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, sekarang kau Nandaka dan Pradipa kembali ke tugas kalian. Baik Tuan Putri. Nandaka dan Pradipa pergi meninggalkan Putri Tunggadewi bersama Raja Dewi, Cakradara, Kuda Merta, Ayu dan Pranayam yang tengah menerima kedatangan Kuda Parasuta. Sementara mereka mengajak Kuda Parasuta ke Serambi Pondok, Nandaka dan Pradipa menduga-duga sendiri berita apa yang dibawa oleh Kuda Parasuta itu. Berita apa lagi yang akan disampaikan kepada Tuan Putri Tunggadewi? Ya, barangkali saja berita gembira. Karena orang-orang Majapahit memenangkan Perang Lamajang. Apakah Tuan Putri Tunggadewi ikut merasa senang terhadap kemenangan Majapahit atas Lamajang? Atau mungkin malah mohon bantuan kepada Tuan Putri?
Kalau memang kerajaan Majapahit memohon bantuan Tuan Putri, apakah Tuan Putri bersedia membantu? Sementara itu, di serambi pondok Putri Tunggadewi, kuda Parasuta mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Ketika kuda Parasuta mulai bicara, Putri Tunggadewi sudah bisa menebak pesan dari bekal Gajah Mada. Kedatangan hamba kemari hanya ingin menyampaikan surat dari bekal Gajah Mada untuk Tuan Putri Tunggadewi. Ini Tuan Putri. Sementara Putri Tunggadewi membaca isi surat itu, yang hadir di situ menunggu sesaat lamanya. Cakradara kelihatan sudah tidak sabar lagi menunggu. Ada apa Dinda Putri? Paman Mada menceritakan suasana istana Majapahit setelah perang Lamajang. Lantas, berita apa lagi, Yunda? Beberapa hari lagi, Ramapati akan dikukuhkan menjadi Pati Hamangkubumi, menggantikan Nampi. Itu memang sudah niatnya sejak dulu. Akhirnya sekarang tercapai juga. Juga ada rencana mengangkat 7 orang pangelasan Winesuka. Mereka adalah Rasemi, Rakuti, Rayuyu, Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Dan sekarang, Paman Mada mulai menjalin hubungan akrab dengan Arya Tadah. Mengenai hal yang satu ini, aku setuju. Bagaimana menurut Kakang Cakradara? Aku pun sependapat denganmu, Dinda. Arya Tadah orang lama yang bisa dipercaya dan punya wawasan serta pengalaman. Aku setuju itu. Iya. Di dalam surat ini, Paman Mada juga menceritakan bahwa Prabu Jayanegara dan bawahan-bawahannya sedang mabuk kemenangan. Itu sudah jelas, Putri. Kemenangan itu adalah kemenangan yang diidam-idamkan oleh Prabu Jayanegara dan juga Ramapati. Aku sendiri menyaksikan bagaimana Prabu Jayanegara dan bawahannya kegirangan. Dalam perjalanan pulang menuju Majapahit, mereka bersorak-sorai sampai mengeluh-elukan Prabu Jayanegara. Yunda, tadi Yunda Tunggadewi mengatakan bahwa dalam surat itu, Paman Mada menceritakan suasana istana Majapahit setelah perang Lamajang. Bisakah Yunda menceritakannya lebih jelas lagi, Yunda? Sudah pasti. Perang sudah pasti membutuhkan biaya banyak. Keadaan hidup rakyat tentu semakin sulit. Apalagi setelah menang dalam peperangan. Prabu Jayanegara merayakan kemenangan itu. Bukankah itu biaya lagi? Dan itu berarti keadaan kehidupan rakyatnya semakin tercekik. Apalagi Prabu Jayanegara maunya bersenang-senang saja. Nah, sekarang kita semua sudah mendengar dan memahami isi surat yang dikirimkan Paman Mada. Sebaiknya kita jangan membuang-buang waktu. Kita langsung membalas surat ini. Aku kira begitu lebih baik. Supaya kuda Parasuta bisa langsung membawakan kepada Paman Mada. Aku kira juga begitu. Menurutku, Paman Gajah Mada ingin mendapatkan petunjuk secepatnya dari kau. Dengan begitu, Paman bekal Gajah Mada bisa menyusun dan mengatur langkah-langkah selanjutnya. Tunggu. Sebelum Yunda menulis surat balasan itu, apa yang harus kita katakan kepada Paman bekal Gajah Mada? Maksud Dinda, bagaimana sebaiknya Paman bekal Gajah Mada bersikap setelah melihat suasana istana Majapahit setelah perang Lamajang? Benar yang dikatakan Dinda Raja Dewi. Menurutku isi surat Paman Mada sedikit mengandung nada tidak setuju. Tidak cocok dengan suasana yang sedang terjadi di istana Majapahit. Iya, Kakang. Aku pun mencium hal itu. Perundingan di larut malam itu nampak semakin seru. Mereka sama-sama berpikir untuk mengambil keputusan bagaimana sebaiknya bekal Gajah Mada bersikap. Sementara itu, kuda Parasuta sudah kelihatan lelah dan tak tahan menahan kantuk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ayiwandira melihat hal itu. Maaf Tuan Putri. Saya tidak bermaksud menghalangi atau mengganggu jalannya perundingan. Tapi menurut saya, tidak mungkin malam ini juga kuda Parasuta kembali ke Majapahit membawa surat balasan. Sebaiknya biarkan dia istirahat sementara kita meneruskan perundingan. Ampun Tuan Putri. Hamba mohon maaf. Oh, tidak apa-apa kuda Parasuta. Kau boleh istirahat malam ini di sini. Besok pagi, kau boleh kembali ke Majapahit dengan membawa surat balasanku kepada Paman Mada. Hamba haturkan terima kasih atas kebaikan hati Tuan Putri.
Hamba mohon diri, Tuan Putri. Iya, istirahatlah. Mari ku antar. Kuda Merta mengantarkan kuda Parasuta untuk istirahat. Namun sebelum istirahat, mereka masih sempat berbicara di antara keduanya. Sebenarnya aku masih ingin terus mengikuti jalannya perundingan tadi. Tapi sayang, rupanya udara malam yang begitu sejuk dan segar di lereng Bukit Gunung Lejar ini memaksa mataku untuk cepat-cepat terpejam. Suasana seperti ini biasa saja, bukan? Ya, mungkin biasa bagi yang di sini. Tetapi bagi hamba, suasana malam seperti ini merupakan suasana yang melegakan hati. Barangkali karena setiap hari suasana di Majapahit begitu memuahkan akhir-akhir ini. Bising dengan pesta pora. Bersenang-senang. Sehingga begitu hamba berada di sini, hamba merasa nyaman sekali. Prabu Jayanegara sedang menikmati kemenangannya sungguh-sungguh. Ya, begitulah. Dia menganggap bahwa kemenangan perang adalah akhir dari seluruh perjuangan. Dia kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Tapi sudahlah, kita lihat saja apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, sekarang istirahatlah kau kuda Parasuta. Aku ingin mengikuti perundingan lagi. Kuda Merta pergi meninggalkan kuda Parasuta yang kelihatan semakin lelah untuk mengikuti kembali perundingan yang nampak semakin seru. Putri Tunggadewi masih angkat bicara, sementara yang lainnya tetap mendengarkan dengan seksama. Dan sementara itu pula malam semakin larut. Maka, aku mengharapkan Paman Mada selalu waspada. Rasa tidak puas dan tidak cocoknya itu jangan sampai muncul di saat berhadapan dengan Kanda Prabu Jayanegara bersama orang-orangnya. Jadi pokoknya kita meminta agar Paman Mada menyesuaikan diri di lingkungan istana setiap kali ada perubahan-perubahan. Jangan berlaku menyolok. Ikuti perkembangan dengan diam-diam. Aku juga setuju dengan jawaban itu. Dan akrab dengan Eyang Aryatada. Paman Mada pasti akan tahu apa yang seharusnya ia kerjakan. Dan Paman Mada juga mampu mengendalikan diri. Baiklah. Sekarang sudah semakin jelas apa yang harus kita sampaikan kepada Paman Mada. Menurutku, ada dua hal penting yang harus dilakukan Paman Bekel Gajah Mada. Pertama, Paman Bekel Gajah Mada bisa menyesuaikan diri di lingkungan istana setiap kali ada perubahan. Jangan terlalu menyolok dan ikuti perkembangan dengan diam-diam. Kedua, aku setuju. Kita semua setuju. Paman Mada menjalin hubungan dengan Eyang Aryatada. Begitu. Aku kira itu cukup. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Sekarang tulislah dua hal itu, supaya besok pagi-pagi kuda Parasuta bisa membawa ke Majapahit untuk disampaikan kepada Paman Mada. Yunda, apakah tidak sebaiknya kuda Parasuta juga diberitahu apa isi surat yang akan dibawanya itu, supaya lebih terjaga keamanannya, Yunda? Aku kira kuda Parasuta tahu kalau hal ini rahasia. Dia juga tahu bagaimana caranya menyampaikan surat ini kepada Paman Mada. Kita semua yakin Paman Bekel Gajah Mada tentu tahu memilih orang yang bisa diajak kerjasama. Dan menurut pengamatan sepintas, kuda Parasuta kelihatannya pikirannya sejalan dengan pikiran Paman Bekel Gajah Mada. Kalau memang begitu keadaannya, aku kira tidak ada salahnya kalau kuda Parasuta pun mengetahui isi surat balasan ini. Perundingan usai, kata sepakat telah diperoleh. Putri Tunggadewi malam itu juga menulis surat balasan kepada Bekel Gajah Mada. Keesokan harinya, kuda Parasuta kembali ke Majapahit membawa surat balasan dari Putri Tunggadewi. Tuan Putri Tunggadewi, hamba mohon pamit. Iya, aku harap setibanya kau di Majapahit nanti, langsung kau serahkan surat itu ke tangan Paman Mada. Jangan terlalu lama surat itu berada di perjalanan kuda Parasuta. Berbahaya sekali. Baik, Tuan Putri. Sekarang, berangkatlah dan hati-hati di perjalanan. Baik, Tuan Putri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Mudah-mudahan surat balasanku itu sampai dengan selamat ke tangan Paman Bekel Gajah Mada. Kuda Parasuta dan rombongan memacu kudanya secepat kilat. Ia merasa bertanggung jawab atas surat yang dibawanya itu. Ia siap menghadapi siapa saja yang mengganggu perjalanannya. Hatinya berdebar-debar, pikirannya melayang-layang mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang bakal terjadi. Seketika itu juga ia disadarkan oleh setangkai ranting kering yang mengkores pipi dan bau kanannya, bahwa tidak terjadi apa-apa dalam perjalanannya. Namun kuda Parasuta semakin kencang memacu kudanya. Ia takut kalau ada orang yang mengikutinya. Akhirnya aku sampai di Majapahit dengan selamat. Sekarang, sebelum aku menemui siapa-siapa, lebih baik aku langsung menemui Bekel Gajah Mada. Sambil berjalan hati-hati, kuda Parasuta memasuki istana menemui Bekel Gajah Mada. Beberapa prajurit menyapanya. Kuda Parasuta membalasnya dengan dingin, lalu meneruskan langkahnya ke tempat Bekel Gajah Mada. Begitu sampai di ruangan Bekel Gajah Mada, kuda Parasuta berhenti sejenak sambil menengok kiri kanan. Lantas ia cepat-cepat masuk setelah keadaan tidak mencurigakan. Kau kuda Parasuta. Maafkan aku, Kakang Mada. Aku datang begitu mendadak. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan perjalananmu? Baik. Tidak ada halangan. Aku mengkhawatirkan keadaanmu, kuda Parasuta. Kenapa baru sekarang kau tiba di Majapahit? Aku diminta Putri Tunggadewi untuk menunggu malam itu. Setelah membaca surat itu, Tuan Putri Tunggadewi rasanya tidak sabar lagi untuk membalasnya. Setelah dirundingkan isi surat itu bersama Putri Raja Dewi, Cakradara, Kuda Merta, Ayu dan Pranayam, Putri Tunggadewi langsung menulis surat balasan. Dan sekarang aku membawa surat balasan itu. Bagus. Aku senang sekali kalau bisa langsung mendapatkan surat balasan itu. Ini suratnya. Baik. Kau boleh tunggu sebentar, sementara aku membaca surat ini. Bekel Gajah Mada sudah tidak sabar lagi membaca surat balasan dari Putri Tunggadewi. Buru-buru ia membuka surat itu dan membacanya dengan teliti. Kuda Parasuta hanya melihat dari tempat duduknya, sambil tetap waspada kalau ada orang datang. Bekel Gajah Mada merasa mendapat dukungan karena hubungannya dengan Arya Tadah disetujui. Adik kuda Parasuta, aku senang sekali menerima surat balasan ini. Kau tentu sudah mengetahui isi surat balasan ini, bukan? Benar, Kakang Mada. Aku sempat mengikuti jalannya perundingan di antara mereka, menanggapi suratmu itu. Berarti aku tidak perlu lagi menceritakan isi surat balasan itu, bukan? Benar, Kakang Mada. Nah, dan itu berarti kau tahu apa yang seharusnya kau lakukan, yaitu membantu aku. Tidak saja mengantarkan suratku kepada Putri Tunggadewi pergi pulang Majapahit lereng Gunung Lejar, tetapi kau juga kuminta untuk bisa menjaga rahasia ini. Menjaga emosimu, agar tidak terpancing dengan keadaan istana sekarang. Pokoknya,
Aku minta kau bisa mengendalikan diri. Kau boleh bertindak kalau aku minta. Kau setuju, adik kuda Parasuta? Baiklah Kakang Mada. Aku bersedia membantu dan bekerja sama denganmu. Iya, aku sambut kesediaanmu itu dengan senang hati, Di. Tapi ingat, kerja sama kita jangan terlalu menyolok. Baik Kakang Mada. Kalau ada hal-hal yang ingin kau sampaikan kepadaku, datanglah dengan hati-hati ke tempatku. Oh ya, supaya kau tahu, sekarang aku mulai menjalin hubungan akrab dengan Kakang Aryatada. Untuk keperluan yang sama? Iya. Aku ingin belajar banyak dari dia. Pandangan dan pemikirannya mengandung banyak makna dan mencerminkan keluhuran budinya. Tapi, apakah jalan pikiran Kakang Aryatada sejalan dengan pikiranmu Kakang Mada? Ya, tentu saja. Aku sudah bisa membaca jalan pikirannya. Begitu juga dia. Makanya, sejak saat itu, aku memutuskan untuk menjalin hubungan akrab dengannya. Aku tahu, Kakang Aryatada memahami ilmu Rajaniti, yaitu ilmu tata pemerintahan dengan cukup dalam. Ia sangat menyesali sikap Prabu Jayanegara yang tidak mewarisi keluhuran budi ayahandanya, almarhum Kertarajasa Jayawardana. Kalau memang begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya aku menyediakan diriku untuk membantumu, juga Kakang Aryatada. Bagus. Sekarang aku ingin pergi untuk menemui Kakang Aryatada. Sebelum aku keluar dari tempatku ini, kau keluarlah terlebih dahulu, sehingga nampak tidak mencurigakan. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Dan supaya kau ketahui, Kuda Prasuta, bahwa mulai sekarang aku menjalin hubungan akrab dengan Kakang Aryatada. Untuk keperluan yang sama? Iya, benar. Apakah pikiran Kakang Aryatada sejalan dengan pikiran Kakang Bekel? Iya. Makanya sejak saat itu, aku memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya. Kakang Aryatada mempunyai wawasan luas tentang ilmu Rajaniti, yaitu ilmu tata pemerintahan. Aku merasa perlu belajar banyak darinya. Kakang Aryatada juga sangat menyesal dengan sikap Prabu Jayanegara yang tidak mewarisi keluhuran budi ramandanya. Iya, kalau memang begitu keadaannya, apa hendak dikata? Sekarang, kembalilah ke tugasmu. Aku akan segera pergi menemui Kakang Aryatada. Keluarlah kau lebih dulu, supaya tidak terlalu menyolok. Baik, Kakang Bekel. Ingat, jika ada hal-hal yang ingin kau bicarakan dengan aku, datanglah kemari dengan hati-hati. Baik, Kakang. Setelah melihat situasi aman, Kuda Parasuta berjalan biasa menuju tempat tugasnya. Beberapa saat kemudian, Bekel Gajah Mada keluar menuju ke tempat Aryatada sambil membawa surat balasan dari Putri Tunggadewi. Bekel Gajah Mada berjalan biasa juga agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara para prajurit. Begitu Bekel Gajah Mada sampai di mulut pintu kamar Aryatada, muncul dua orang prajurit jaga dan melintas sambil merunduk, memberi hormat pada Bekel Gajah Mada.
Bekel Gajah Mada terpaksa berjalan terus mencari kesempatan sekali lagi. Nah, sekarang keadaan cukup aman. Sebaiknya aku langsung saja masuk sebelum ada yang melihat aku. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang Aryatada. Maafkan aku, Kakang. Kedatanganku tanpa permisi dan mengganggu semedi Kakang. Tidak apa-apa di Bekel Gajah Mada. Kebiasaan semedi ini biasa kulakukan di waktu-waktu luangku dan di saat-saat aku hendak memberikan suatu keputusan. Kalau begitu, kedatanganku kemari ini sungguh-sungguh telah mengganggu Kakang Aryatada untuk bersemedi. Tidak, Adi. Tidak. Sebenarnya terlalu berlebihan kalau dikatakan bersemedi. Mungkin lebih tepat dikatakan mengosongkan diri sejenak. Sehingga aku hanya mendengar suara hatiku sendiri, bukan suara-suara yang lain. Tindakan yang bijaksana adalah tindakan yang mengikuti suara. Karena suara hati tidak dapat salah, Adi Bekel Gajah Mada. Kakang Aryatada ini selalu merendah. Tetapi sebenarnya setiap kata yang keluar dari mulut Kakang mempunyai makna yang dalam, Kakang. Kau selalu memujiku. Sudahlah, ada kabar apa ini? Begini, Kakang Aryatada. Kedatanganku kemari ini ingin menyampaikan sesuatu hal yang berhubungan dengan pembicaraan kita kali lalu. Soal apa, Di? Soal surat yang aku kirimkan kepada Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Oh iya, aku ingat sekarang. Dan sekarang aku telah mendapatkan balasannya, Kakang. Bagus, bagus. Lantas apa katanya? Sekarang aku membawa surat itu, Kang. Supaya lebih jelas, bisa Kakang baca sendiri. Bekel Gajah Mada memberikan surat itu kepada Aryatada. Aryatada membuka dan membacanya. Sementara itu Bekel Gajah Mada hanya duduk di tempatnya sambil memperhatikan raut wajah lelaki tua di hadapannya. Sebentar lelaki tua itu tersenyum membaca isi surat itu. Bekel Gajah Mada pun ikut tersenyum. Aku sudah membaca, dan aku setuju dengan isi surat ini. Putri Tunggadewi meminta agar aku bisa selalu menyesuaikan diri di lingkungan istana. Iya, memang benar itu. Kita harus hati-hati. Jangan sampai tindakan kita di sini menimbulkan kecurigaan di mata para prajurit. Apalagi di mata Ramapati dan bawahannya. Aku pikir benar juga saran Putri Tunggadewi. Kita jangan terpancing dengan sikap dan tindakan Ramapati dan kawan-kawannya. Sejak menang atas Lamajang, mereka mendapat angin baru yang segar. Apa yang mereka inginkan sejak dulu, kedudukan, kekuasaan, pangkat, akhirnya mereka peroleh sekarang. Biasanya dalam keadaan seperti itu, orang lalu lupa segala-galanya, lupa diri. Kita tidak boleh terpancing dengan keadaan seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan diri, Di. Oh iya, dengan siapa kau bekerja di Bekel Gajah Mada? Aku memilih Kuda Prasuta untuk menjadi teman kerjaku, Kakang. Bagaimana dia? Aku tidak meragukan pengabdiannya kepadaku. Dia bisa dipercaya dan bisa diajak bekerja sama. Aku hanya percaya kepadamu, Adi Bekel. Ya, percayalah, Kang. Aku minta jangan terlalu banyak melibatkan orang lain di dalam masalah ini, Adi Bekel.
Terlalu banyak orang yang terlibat. Semakin sulit dijaga keamanan rahasia ini. Baik, Kang. Aku hanya melibatkan kuda prasuta seorang diri. Ya, baiklah. Sekarang kau boleh pergi dari sini. Jangan terlalu lama kau berada di sini, Adi. Nanti kalau ada orang yang hendak menemui aku, mereka menemukan kita di sini. Karena untuk mempersiapkan upacara pengangkatan Patih Hamangkubumi yang baru dalam waktu dekat ini, Prabu Jayanegara sering mengutus orangnya untuk bertanya soal tata cara upacara, Di. Kalau begitu, Kang, aku pamit sekarang saja. Baiklah, ingat pesanku, Di. Kendalikan dirimu dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita dalam suasana seperti sekarang ini, Di. Baik, Kang. Akan kuingat senantiasa. Baiklah, pergilah sekarang. Bekal Gajah Mada cepat-cepat pergi dari tempat Aryatada. Sebentar kemudian memang benar, seorang utusan Prabu Jayanegara datang menemui Aryatada untuk menanyakan hak-hak Ramapati yang akan menjadi Patih Hamangkubumi yang baru, serta hak-hak untuk pengalasan Winesuka. Sementara itu, di sisi lain istana, di pintu gerbang gapura Istana Keputren, berdiri tegap seorang laki-laki, kuda Parasuta. Sayup-sayup ia mendengar kesibukan orang-orang mempersiapkan tempat serta mimbar upacara pengangkatan Patih Hamangkubumi yang akan diadakan beberapa hari lagi. Rupanya dalam persiapan itu disediakan minuman-minuman untuk memberikan semangat kepada para pekerja. Sementara pikirannya melayang ke suara gaduh itu, kuda Parasuta terkejut oleh munculnya dua prajurit yang berjalan sempoyongan karena mabuk. Sekarang dia memperoleh apa yang dia inginkan. Betul. Dia mendapatkan apa yang sudah lama diidam-idamkan. Dan sekarang, semua orang sedang mempersiapkan upacara untuk dia. Benar-benar luar biasa. Dan kita pun telah mendapatkan juga apa yang telah kita idam-idamkan. Apa itu? Yang pasti bukan kedudukan, bukan kekuasaan, dan juga bukan pangkat, melainkan minum tuak pahit sampai bosan. Ayo, bangun kawan. Mengapa kau membiarkan dirimu tersungkur seperti itu? Hah? Ayo, bangun. Tenanglah kawan. Aku masih kuat berjalan. Aku masih sanggup berjalan lebih jauh lagi. Rasanya seperti berada di awang-awang. Kita berada di mana, kawan? Aku tidak tahu, kawan. Aku tidak melihat apa-apa. Ya, sudahlah. Tidak perlu kita melihat yang lain-lain. Kita nikmati saja suasana ini. Kalau saja setiap kali menang perang seperti begini, aku jadi ingin perang lagi, kawan.
Nampaknya Tuak Pahit ini membuat kau menjadi semangat untuk berperang. Ayo, sekarang bangun. Ayo, bangun. Kalau kau ingin pergi, pergilah. Biarkan aku di sini. Ayolah, bangun. Ayo. Dua orang prajurit itu nampaknya sudah tidak sanggup lagi berjalan karena terlalu banyak minum tuak pahit. Yang seorang tersungkur jatuh sambil terus ngoceh, sedangkan yang lainnya masih setengah sadar. Dia merangkul kawannya yang sudah lemas itu, kemudian berjalan lagi. Kuda Parasuta masih memperhatikan dua prajurit yang mabuk itu dari kejauhan. Mereka berjalan makin mendekat ke arah kuda Parasuta berdiri, bahkan sampai melintas di depannya. Melihat kuda Parasuta, dua prajurit yang mabuk itu ngoceh lagi tidak karuan. Kenapa kau berdiri terpaku di situ? Ikutlah bersenang-senang bersama kami, menikmati tuak. Biarkan dia, kawan. Dia prajurit yang terlalu rajin, tidak menghargai pemberian Prabu Jayanegara. Sudah, mari kita tinggalkan saja dia. Prajurit itu suka mencari muka. Sebentar. Aku tidak tahu apa yang sedang dikerjakan banyak orang di halaman istana. Kalau kau ingin tahu, suruh dia melihat sendiri. Para pekerja sedang mempersiapkan tempat upacara dan menghias halaman istana. Karena beberapa hari lagi akan diadakan upacara pengangkatan Patih Hamangkubumi yang baru. Atau kalau kau takut pergi ke sana sendiri, biar aku temani. Aku ingin menikmati tuak pahit itu lagi. Ayolah. Aku sedang jaga. Kalau kau ingin menikmati tuak pahit, silahkan. Tapi ingat, kau sudah terlalu banyak minum tuak. Bicaramu sudah tidak karuan. Ayolah. Aku ingin menikmati tuak pahit itu lagi. Ayolah temani aku. Kain ikat kepalamu ini bagus sekali, kawan. Warnanya merah menyala. Melambangkan keperkasaan dan keberanianmu tentunya. Kawan, maaf. Aku tidak suka kau memegang-megang kepalaku. Aku hanya mengagumi kain merah yang meliliti kepalamu itu. Kalau kau tidak mau menemaniku minum tuak pahit, aku menginginkan ikat kepala itu. Ayolah, ayo berikanlah, ayo. Sudah kubilang, jangan kau memegang-megang kepalaku. Dan aku tidak mau dipaksa. Ayolah kuda Prasuta, ayolah. Nanti setelah kau minum tuak pahit itu, kau akan menikmati kesenangan yang sesungguhnya. Walaupun dalam waktu sesaat saja. Ya, karena orang-orang seperti kita tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kau tidak akan mungkin menjadi seperti Ramapati yang sebentar lagi akan diangkat menjadi Patih Hamangkubumi. Nasibmu sama seperti nasibku. Menjadi prajurit seumur hidup. Hanya dengan tuak pahit kau bisa memperoleh itu semua seperti aku. Lihatlah. Bicaramu memuakkan. Aduh. Aku tidak merasakan apa-apa. Kuda Prasuta, seharusnya kau tidak boleh memukul orang yang keadaan seperti itu. Dia mabuk. Dia tidak tahu apa yang dilakukan dan dia ucapkan. Maka dari itu, lebih baik kau singkirkan temanmu itu jauh-jauh sebelum dia menyakiti orang lain lagi. Aku benci dengan tindakanmu barusan. Silakan. Aku penjaga pintu gerbang Gapura Istana Kaputren.
Tapi kau harus bisa melihat-lihat suasana. Sekarang istana dalam suasana gembira. Soal minum-minum itu sudah biasa. Iya. Prajurit itu tak tahan menahan emosinya. Dengan cepat ia menyerang kuda Parasuta. Kuda Parasuta nampak tidak terlalu kewalahan menangkis serangan prajurit itu. Mereka bertarung tanpa ada yang tahu. Semua orang sedang sibuk menghias mimbar dan halaman istana. Tunggu. Tunggu. Apakah yang kau lakukan ini kau sadari? Atau karena pengaruh tuak pahit itu? Kalau karena tuak pahit itu, aku tidak mau melayani seranganmu lagi. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kau sudah terlanjur melayaniku. Karena kau menyerang lebih dulu. Iya! Mereka kembali bertarung. Prajurit itu nampak emosi. Kuda Parasuta terpaksa melayani pertarungan itu. Prajurit itu mengeluarkan semua jurus yang ia miliki. Namun semua serangannya kandas. Kuda Parasuta dengan mudah menangkis serangannya. Prajurit itu nampak putus asa. Serangannya sia-sia. Serangannya semakin pelan. Akhirnya ia kelelahan. Dengan mudah, kuda Parasuta menggunakan peluang itu. Pukulan kuda Parasuta sekali ini tepat mendarat di dada prajurit itu. Dia ingin mengulangi sekali lagi, tapi seketika itu juga sebuah bayangan berkelebat cepat, menghentikan pukulan kuda Parasuta yang tinggal sejengkal lagi mendarat di muka prajurit itu. Hentikan! Ampun Kakang Bekal Gajah Mada. Apa yang terjadi? Dua orang prajurit ini mabuk Kakang, dan mencoba menyerangku. Ampun Tuan Bekal Gajah Mada. Hamba mohon maaf atas peristiwa ini. Sekarang, kembali ke tugasmu. Dan bawa kawanmu ini dari tempat ini. Baik, Tuan Bekal Gajah Mada. Aku telah menemukan apa yang ku cari. Kau juga akan menemukan kalau kau mau ikut bersamaku. Dan kau kuda Prasuta, ikut aku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau telah membuat suatu kesalahan besar. Kemarin baru saja aku mengatakan kepadamu, jangan terpancing. Kuasai dirimu. Kuasai emosimu. Apakah kau tidak bisa menghindar dari dua orang prajurit itu secara baik-baik? Tetapi mereka mabuk, Kakang. Apalagi itu? Percuma kau melayani orang mabuk. Dalam suasana gembira seperti saat ini, mabuk dianggap sah saja. Kau harus bisa menyesuaikan diri dengan suasana seperti ini. Inilah yang dimaksudkan menyesuaikan diri itu. Coba, kalau kau tadi jadi menewaskan prajurit itu, kau akan dianggap sebagai pembangkang. Kalau begitu, aku mohon maaf, Kakang. Aku minta kau berlaku dan bertindak yang wajar-wajar saja. Jangan terlalu menyolok. Baik, Kakang Bekal Gajah Mada. Sekarang, kembali ke tempatmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kuda Parasuta kembali berjalan menuju ke tempatnya. Saat itu ia mulai sadar. Ia teringat pada surat balasan Putri Tunggadewi kepada Bekal Gajah Mada. Dia paham apa yang dimaksudkan dengan menyesuaikan diri, mengendalikan diri. Nah, apa yang akan dilakukan Bekal Gajah Mada selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan